Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat semuanya di Provinsi Bengkulu. Relawan Agus Rin, pendukung Agus Rin. Kita berada di depan kantor DPRD. Kita pantau aparat keamanan. Mengamankan. Kita nggak tahu berapa peleton ini mengamankan Bawaslu terkait keputusan Bawaslu yang telah memutuskan bahwa Agus Rin memenuhi syarat. Ini memang sudah tupoksinya untuk mengamankan Bawaslu ya. Kita pantau tidak ada masa pendukung yang ke Bawaslu. Aman terkendali karena pendukung Agus Rin ini terkenal disiplin ya. Tuh wartawan juga ada yang berlari meliput. Kita pantau ramai, polisi bersiaga. Kami tepat berada di depan kantor Bawaslu. Aparat keamanan menyebar ke titik-titik. Atau memang sudah pulang ya? Saya aman? Pulang ya? Bagaimana Pak komentarnya? Jadi begini, Ini terkait keputusan Bawaslu ini. terkait putusan Bawaslu kan sudah mengabulkan seluruh gugatan Agus Rin Imron. Nah, dalam hal ini Bawaslu, putusan ini akan diumumkan hari ini dan salinannya bisa diambil baik oleh pemohon maupun termohon. Mungkin Dalam hal ini termohon yaitu KPU Provinsi Bengkulu wajib untuk melaksanakan rekomendasi putusan dari Bawaslu tersebut. wajib mematuhi ya. Jadi dalam waktu dekat KPU akan melakukan pleno untuk melaksanakan putusan Bawaslu ini. Jadi mungkin dalam waktu dekat ya, mungkin bisa jadi sehari dua hari ini. Nah, itu secara resmi KPU akan mengeluarkan surat keputusan yang akan menetapkan bahwasanya Agus Rin Imron ini sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2020. Otomatis nomor urut 3 ya. Kalau ini ya secara otomatis itu nomor urut 3 karena mengundi sudah, ya kan? Secara otomatis sudah nomor urut 3 karena tahapan pengundian nomor sudah lewat. Iya. Jadi ada yang ngomong bisa banding enggak? Karena putusan dari Bawaslu ini sifatnya final dan mengikat. Ingkrah ya Pak ya. Ingkrah. Jadi tinggal dalam waktu 1-2 hari ini setelah menerima salinan putusan, KPU melakukan pleno, kemudian menetapkan. Maksudnya KPU yang tidak bisa banding Pak ya. Iya, KPU tidak bisa melakukan banding. Ya, tadi ada komen saya lihat di Facebook itu dari salah satu pendukung, kita nggak perlu sebutkan, tapi dia cukup di Facebook cukup tenar ya. Wajar lah, mungkin tidak mengerti aturan. Iya, katanya banding, nggak bisa banding. Nggak bisa banding. Jadi sudah ini dalam waktu dekat sudah ditetapkan nomor 3, ya kan? Dan KPU juga akan memasukkan nomor 3 ini setelah ditetapkan nanti sebagai peserta. Itu udah keluar lagi jadwal kampanye kita kapan? Tiga katanya. Ini luar biasa ya. Ini Ini kan sesuai saya prediksi dari awal, ya. ya kan? Nah, sudah kita prediksi putusan KPU ini, Bawaslu ini akan selaras dengan putusan Bawaslu di daerah lain. Gitu. Cuman inilah sebenarnya dengan proses berdemokrasi seperti ini kan jadi pembelajaran masyarakat, ya kan? Dan satu lagi pesannya, jangan pernah menyerah. Iya, kalau kita menyerah kemarin coba, bagaimana kecewanya simpatisan kita kan? Tapi kita berjuang sampai akhir. Gitu. Jadi kita apresiasi kepada Bawaslu. Tadi keputusannya sangat gamblang ya. Ya, Memperhatikan, menimbang, mengabulkan ya. mengabulkan. Tadi dia memperhatikan, menimbang kan, bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI yang disebut narapidana itu ini digamblang cukup dijelaskan oleh Bawaslu ya. Pendapat pakar hukum ahli tata negara, pakar hukum ahli pidana itu ada semua di situ. Itu menguatkan Bawaslu, argumen Bawaslu untuk meloloskan pasangan Agus Rin Imron Rosadi atau terkenal dengan pasangan air. Memang air ini dibutuhkan dalam kehidupan. Kita semua butuh air. Tidak ada manusia yang tidak butuh air. Oke? Pada prinsipnya, saudara-saudaraku, kita jangan pernah ragu untuk bergabung. Yang belum bergabung, ayo bergabung bersama-sama kita untuk kembali melanjutkan pembangunan Provinsi Bengkulu.
Jadi setelah ditetapkan nanti itu kan kita sudah bisa melakukan kampanye secara resmi, dan juga KPU nanti akan memasukkan kita ke dalam media sosialisasi kampanye ya, atribut ya, termasuk ke sosialisasi. Mereka sudah mulai juga KPU mensosialisasikan nomor 3. Wah, itu media. Ya. Ini nanti Ada lagi KPU mengiklankan kembali nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. menghubungi media kan. Ya harus proporsional dong. Ya kan? Jadi kemarin kan udah KPU memasang iklan di sejumlah media sudah. Ya. Supaya proporsional, ini harus kembali juga. Ya, harus. Hak-hak yang sama kan? Harus dipasangkan. Secara proporsional. Gitu. Tapi ada juga media-media ini yang tidak perlu nomor 3 nanti nggak mau masang nih, tapi nggak apa-apa lah ya. Ya itu enggak KPU, karena yang untuk sosialisasi itu kan ada kewajiban dari KPU sosialisasi. Ya. Gitu. Selain dari tim juga melakukan kampanye. Gitu. Kita sorot dulu sini. Ini Jalan Pelamboyan. Ya. Luar biasa, Jalan Pelamboyan ini dibangun oleh Pak Helmi dulu ya. Ya. Ini sebenarnya jalan provinsi kalau nggak salah ini. Ini Pak luar biasa ya Pak Helmi bangun ini. Apresiasi. Jadi kita setelah ini penetapan nanti itu sudah ada jadwal kampanye secara resmi kan. Ini justru kan akan memberi banyak pilihan kepada masyarakat. Jadi masyarakat akan lebih mengenal calonnya kan gitu. Kalau apa sih kelebihan kekurangan Pak Agus Rin? Bagaimana dengan siapa petahana kita ini? Apa yang sudah dibuat itu kan akan menjadi penilaian masyarakat untuk menentukan pilihan nanti gitu. Jadi Coba kita lihat berapa ya? kita lihat seperti Ya. kita udah salah jalur nih. Nggak apa-apa belok kiri. Kita nunggu ya. Kita lihat punya ada konvoy dari Klan Najamudin. Ya. Iklan Najamudin mau konvoynya. Ya. Ayo kita coba pantau apakah jadi Posko Iklan Najamudin. Mayor. Kita pantau posko Mayor. Ya. Bengkulu cukup kondusif ya pasca putusan Bawaslu. Cukup kondusif. Mudah-mudahan tetap kondusif sampai Agus Rin Imron dilantik nanti. Amin. Karena pemilih Agus Rin adalah pemilih yang cerdas. Pemilih yang tidak mau menyebar hoak. Iya. Pemilih yang tidak mau menafsirkan sendiri keputusan Iya. produk perundang-undangan. Iya. Jadi produk kan Ada lembaga yang berwenang. lembaga yang berwenang itu adalah MA dan MK. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama untuk menjaga ketertiban, keamanan dengan tidak menyebarkan hoax, ujaran kebencian dalam pilkada, kan program-program dari paslon kita masing-masing. Tidak usah kita menjelek-jelekan, nggak ada gunanya. Masyarakat sudah cerdas, ya kan? Tinggal bagaimana kita menjelaskan prestasi kita, program kita, apa yang mau dilakukan gitu. Ini permasalahan sosial ini makin lama makin berat di Kota Batu, saya perhatikan. Ya, Ini makin meningkat lah. gepeng ya. Iya. Ini setelah corona ini meningkatnya drastis, luar biasa. Drastis luar biasa, ini harus jadi perhatian kita bersama, ya kan? Karena mereka ini saudara-saudara kita juga. Bagaimana kita mencari solusi, gitu. Ini ada Pak Nur, Siap. Pak Nur ini kayaknya nonton kita juga. Ada pertanyaan, Pak? Belum. Pak Nur ini dosen saya, Pak. Ya, salam Pak dosen. Assalamualaikum Pak Nur, Pak dosen ini dosen saya ini. Iya. Dosen saya di UMB, Komunikasi Pembangunan. Iya. Selamat siang, Pak. Ya. Ini saya banyak dapat ucapan selamat nih, Pak. Selamat, Bro, katanya. Lolos, Zed. Mantap. Kayak gini, Pak. Ya. Pak
Edi selamat katanya. Banyak yang mengucapkan selamat Pak ya. Iya, banyak yang mengucapkan selamat. Karena besar sekali harapan masyarakat Iya. Bengkulu terhadap pasangan Agus Rin Imron Rosadi ini Iya. untuk melanjutkan kembali pembangunan yang tertunda di Provinsi Bengkulu, banyak sekali. Karena masyarakat sudah lama menunggu beliau. Kita pantau dalam 10 tahun terakhir pembangunan di Provinsi Bengkulu ini tertunda ya, stagnan ya. Iya. Bisa Tidak dikatakan ada kejutan. jalan Kalau bahasa di Agus Rin itu tidak ada lompatan-lompatan ya. Tidak ada lompatan-lompatan. Padahal provinsi kita ini sudah lama Ya. tertinggal dengan Provinsi-provinsi lain. provinsi yang baru mekar kemarin seperti Bangka Belitung, Kepri, Gorontalo, tertinggal dengan Maluku Utara gitu. Cukup lama tertinggal. Mudah-mudahan dengan kemenangan Agus Rin Imron Rosadi nanti kita berharap Mudah-mudahan. kita bisa Karena mengejar kita butuh ketertinggalan. pemimpin itu yang berani mengambil tindakan yang tegas, ya kan? Karena memimpin itu tidak mudah, perlu keberanian dan perlu gagasan. Tidak cukup berretorika aja, tapi eksekusinya nggak ada, itu percuma. Untuk eksekusi ya memang berat, banyak resiko, baik dari segi regulasi perundang-undangan. Betul. Tapi itulah resiko jadi pemimpin. Salah-salah kita mengambil kebijakan penjara, apa boleh buat? Itu resiko yang harus kita jalani. Jangan sampai, ya kan, masyarakat kita sengsara. Bagaimana? Misalnya terjadi bencana, apa kita mau nunggu menganggarkan dulu kan enggak? Kita harus bisa berpikir apapun caranya. Bagaimana? Sementara masyarakat sudah menanti, sudah lapar. Kalaupun harus berhadapan dengan hukum nanti, itu juga untuk masyarakat gitu, ya kan? Gitu. Jadi carilah pemimpin yang betul-betul berani, yang siap pasang badan untuk masyarakatnya, yang siap berkorban, yang siap mengambil risiko gitu. Ini Masjid Jami ya. Ya. Ini direnovasi. Karena kalau kita memimpin dengan cara-cara biasa, ya nggak akan ada perkembangan, Pak. Tertinggal gitu. Apalagi kita takut mengambil kebijakan, kita takut salah administrasi, kan nggak ada perkembangan. Harus ada gebrakan, harus ada lompatan Ya pasti. untuk mengejar ketertinggalan ini. Kalau tidak ya stagnan pembangunan di provinsi kita. Ini jalan ini kalau nggak salah dari saya kecil nggak pernah diperbaiki nih. Belum ada perbaiki Pak. Kalau dari saya SMP ya, belum pernah saya lihat dikerjakan ini diperbaiki. Tapi di persimpangan Masjid Jami ini, Nah. ini dipugar di masa Agus Rin ya. Dulu di depannya itu kan ada rumah makan, restoran Ambon Pagi. Kalau master plan-nya nggak salah saya sampai ke depan dulu, tapi saya kurang tahu ya, kurang paham. Karena master plan-nya dulu ada itu. Dulu di sebelah situ yang ada tulisan Pipo. Penataan kawasan ini kan? Iya, penataan. Dulu di situ kan rumah makan Ambon Pagi kan. Iya. Ditata Agus Rin supaya Masjid Jami ini memang menjadi Ikon Provinsi Bengkulu. ikon Provinsi Bengkulu. Di sinilah tempat Bung Karno pernah diasingkan dari tahun 1938 sampai 1942 dulu. Iya. Cukup lama ya. Lalu direnovasi lagi, ditata lagi oleh Gubernur Agus Rin, penataan kawasan Masjid Jami Bengkulu. Jadi ini banyak ini Pak yang menawarkan dukungan yang siap support kita ini. Jadi untuk kawan-kawan semuanya, sahabat di Provinsi Bengkulu dari Kabupaten Kaur, Ini Muko, Bengkulu Selatan, ada 10 yang mau kabupaten minjam kota. ke mobil nih Pak. Gak apa-apa lah kita mobil jelek ini aja ya. Kita Nggak usah sapa ya. dulu Pak. Nanti resikonya berat kita. Kita sapa dulu warga Oh, Provinsi siap. Bengkulu. Siap. Dari Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, Ya. Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Kepayang, Rejang Lebong, Ya. yang di Lebong. Muara Aman, Lebong, Muko-Muko, Ya. yang di Ipuh, Utara. di mana saja. Ayo kita bergabung bersama pasangan nomor 3 Agus Rin Imron Rosadi, atau biasa disebut air. Kita memang membutuhkan air. Kita hidup pasti membutuhkan air. Air sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Kita lanjutkan kembali pembangunan yang tertinggal di Provinsi Bengkulu ini. Kalau Pak Imron ini beliau punya banyak pengalaman. 2 Ya. periode jadi Bupati Bengkulu Utara. 1 periode jadi wakil bupati dia. 1 periode jadi wakil bupati,
Dan sekarang itu anggota DPRD Provinsi Bengkulu aktif. Ya, Jadi konstituennya jelas banyak. sebanyak. Ya. Itu artiannya dia memang betul-betul dicintai oleh pemilihnya Pak Imron ini. Berapa kali menang, ini calon jadi semua.